Bruder, para suster, dekat tiang sana, suster-suster dari mana ya? Saya bisa lihat dari sini. Boleh berdiri, suster? FSE? Astagfirullah. Oke, selamat datang, suster. Nah, hari ini para bruder, para suster, frater Doni, ini frater dari Benung. Ya, kita doakan dia mau top tahun ini. Top itu tahun orientasi pastoral. Sementara diminta oleh uskupnya cuti. Enak betul hidup mereka. Ya, nah, hari ini kita bergembira dan bersyukur dari istimewa saya sebagai pastor paroki yang 20 tahun menjadi imam. Dan hari ini bisa mengumpulkan pengurus stasi baru dan lingkungan baru. Ada yang mengatakan pastor saya belum genap 6 tahun, tidak apa-apa. Ya, yang pasti kalau ini dilantik nanti selesainya sama ya kan, sudah dilantik bersama berarti berakhirnya juga sama. Nah, inilah kita semua bersyukur dan bergembira. Maka kalau hari ini kita semua merayakan hari raya Petrus dan Paulus. Saya tidak tahu siapa yang memberi nama saya Petrus. Apakah kedua orang tua saya, atau pastor yang membaptis saya, atau pemberian dari Roh Kudus? Pasti, ya kan? Setelah saya renungkan Petrus lalu dengan diri saya ada banyak kesamaan. Kita berharap bahwa semangat Petrus dan Paulus ini menjadi semangat kita semua. Saya juga kalau para pengurus ini tidak punya semangat, mati stasinya, mati lingkungannya, ya enggak? Tapi kalau kita semua punya semangat Petrus dan Paulus, bayangkan Petrus itu dikatakan oleh Yesus, apa yang kau ikat di dunia akan terikat di, apa yang kau lepaskan di dunia. Kalian beruntung punya pastor paroki namanya, karena bisa melepaskan kalian, bisa mengikat kalian, ya kan? Saya tadi, ini sepatu saya ini sudah 20 tahun, ya kan? Bukan minta kalian beli, enggak. Saya hanya ingin mengatakan kalian tidak usah beli. Nah, saya pakai jubah berarti jubah saya itu 28 tahun yang lalu. Tahun kemarin saya masih bisa pakai. Ini gara-gara pindah ke Barung, gak bisa. Agak sempit, bukan agak sempit Kalau aku pakai tiba-tiba kancingnya lepas itu. Semuanya kenapa? Karena bahagia. Jadi kalau kita yang gemoy, ya supaya agak sedikit seperti presiden kita. Gemoy itu berarti orangnya bahagia. Karena dia makannya senang. Jadi kalau kalian badannya kurus, jangan-jangan kalian makan juga sedih. Enggak lah, enggak ada hubungannya. Tapi yang pasti kita semua jadi pengurus, jadi pastor, frater, bruder, suster harus bahagia. Karena kita mewartakan Injil. Apa arti Injil? Kabar sukacita. Jadi kalau kabar sukacita diwartakan oleh orang yang ngangkat kaki saja berat, ngangkat pantat aja berat, apalagi ngangkat beban orang lain. Maka semangat Petrus dan Paulus ini menjadi semangat kita semua. Dan saya sebagai seorang imam juga harus menularkan semangat ini. Kalau tidak, umat paroki Kristus Raja Barong Tongkok, stasi Gesali, stasi Tuncum, Asa, Pepas Asa, Jua Asa, Teraju, Sembuan, Sentalar, Temula, Dempar, Eheng, turun ke sana, Engkuni, Benung, Tepulang, Tumpah Dahu, Tokong, ya dari Muara Tokong sudah sarapan hari ini. Ya, dengan Lumpah Dahu. Kemudian dengan Danu, Mencimai, Keai, tidak akan semangat kalau pastor saya dan pastor Udin tidak semangat.
Maka saya harap nanti walaupun selesai misa, ini kan ada misa lansia nanti jam 11. Kalian mau misa lagi enggak? Ada minyak pengurapan loh. Ada yang takut minta minyak pengurapan. Bukan hanya umat, ada pastor. Mungkin enggak tahu sesuster sama bruder. Takut menerima minyak suci, belum siap mati. Memang ada yang siap mati kah? Hanya Petrus dan Paulus yang siap mati. Kita semua tidak siap. Kita siapnya hidup. Ya, karena justru orang yang berani hidup itu juga lebih penting daripada berani mati. Kalau orang berani mati selesai. Tapi kalau hidup masih banyak tangan. Jadi kalau pastor itu nggak berani untuk membawa umatnya semakin hidup, ya selesai. Nah inilah kita semua. Dan saya berharap juga Frater Doni, ya karena sepertinya dari benua ada yang sudah jadi belum? Loh kalian yang benua, saya Manyan. Pastor siapa? Oh ya Pastor Henry dari Eheng. Ya nanti bisa nyusul. Ini dari Benung kayak yang pertama kali ya. Tapi kamu di Benung atau Mencimai? Benung. Oke ya dari Benung. Nah kita berdoa bahwa Frater juga punya semangat yang membara untuk mewartakan seperti Petrus dan Paulus. Jangan seperti Pastor Yon. Harus seperti Petrus dan Paulus yang penuh semangat. Dan saya harap semua pengurus stasi dan lingkungan ini punya semangat itu. Ya, harus punya semangat Petrus dan Paulus. Kalau tidak, pastornya yang stres. Tapi kalau semangat melayani, saya yakin ini menjadi kekuatan kita semua. Dan saya sungguh berdoa semua pengurus stasi dan lingkungan ini. Bahkan tadi malam pastor, bisa nggak diadakan minimal sekali setahun pertemuan pengurus stasi? Oh, bisa. Siapa bilang nggak bisa? Apalagi kalau kalian mau masuk partai politik, oh lewat saya bisa. Hendaklah kita tidak terafiliasi politik ya. Ini sungguh-sungguh pelayanan seperti yang dikatakan oleh Pastor Udin kemarin, melayani tanpa upah. Tapi saya tidak mengatakan upah kalian besar di surga. Enggak. Upah kalian besar di dunia dan di surga. Di surga tidak tahu saya, itu urusan Tuhan. Iya kalau kalian masuk surga. Kalau enggak dapat upah ya toh. Janganlah upah kita di dunia ini bisa menjadi berkat. Memang pastor tidak bisa membayar. Sentalar sudah datang Sentalar? Boleh berdiri Sentalar? Wah ini hebat nih, tepuk tangan loh Sentalar nih ya. Ini umat kita paling banyak. Ya, tapi semangatnya ini memang luar biasa ya. Aman lah, pelan Sentalar nanti juga gerejanya juga akan diselesaikan juga ya. Aman, karena nunggu duitnya turun. Kalau duitnya belum turun dari langit ya saya tidak bisa karena kita semua punya semangat, mau stasi besar, mau stasi kecil, semuanya sama. Tadi malam saya ingat dikatakan oleh Pak Surudin, tidak boleh mengatakan umat aktif dan tidak. Ini umat malas pastor. Terus mau diapain? Justru dibangun kembali, dihidupi kembali dan supaya apa? Supaya aktif, belajarlah dari stasi Temula. Mana Temula ini? Pak Wira dan teman-teman boleh berdiri. Wah ini. Dulu umat stasi Temula itu sebanyak 4 orang. Ya kan? Sudah rumah gerejanya di samping kuburan. Kuburannya lebih bagus daripada. Saya tanya, kemana yang lain? Tersesat pastor. Ya kan? Sekarang mereka tidak tersesat. Yang dulu tinggal di kuburan sudah masuk ke gereja. Kan bagus di Temula itu. Sekolah, gereja, kuburan. Jangan kuburan, gereja, sekolah. Salah. Harusnya kan sekolah dulu, baru kuburan, baru gereja, baru
Ya, inilah kita semua. Jadi kita ingin semangat ini kita gali supaya apa? Supaya kita kembali menjadi Petrus dan Paulus di tengah dunia ini yang tidak bisa ada yang mengekang. Lihat, Petrus yang diikat dengan rantai, dijaga, tidak bisa. Jadi kalian nggak bisa jaga saya. Ya, pasti liar. Tapi liarnya masih baik. Jangan ketawa Pak Titus. Ya, jadi semangat ini harus ada dalam diri kita semua, umat semua, apalagi pengurus-pengurus ini. Hari ini didoakan khusus, diriciki dengan air suciku, banyak-banyak rezeki kalian. Supaya dosa kalian luntur. Apalagi nanti kalau kalian mau minta minyak pengurapan, semakin kudus kalian. Pasti nanti pulang ke rumah, wajah kalian bercahaya. Ya, seperti ada lingkaran orang kudus gitu loh. Ya, nah inilah. Kita semua ingin bersyukur para suster, para bruder yang luar biasa, frater, inilah umat kita semua. Dan semoga frater juga bisa belajar bagaimana kita juga menggembalakan umat. Tanpa kalian, Pastor Ion dan Pastor Udin bukan siapa-siapa. Jangan kalian mengatakan ini gara-gara Pastor Udin. Enggak, kalianlah yang membuat kami dua semangat. Bukan sebaliknya. Tanpa kalian, saya dan Pastor Udin tidak ada apa-apanya. Ya kan? Tanpa kalian paroki ini tidak akan hidup. Dan saya senang sekali tadi malam makananku habis. Berarti kalianlah. Nah, hari ini selesai misa tidak ada makanan, tetapi nanti di jam tidak ada jadwal tutupnya sampai besok pagi semampu kalian. Ya. Jadi sekali lagi ini kegembiraan bagi saya. Kegembiraan kita semua. Di saat saya juga merayakan 20 tahun imamat. Jujur 20 tahun imamat ini ketika saya masuk seminari tahun 95. Pustulat. Itu ada namanya Suster Arini CB. Carlos Borromeus. Itu mengantar saya. Saya ke Jogja tahun 95. Saya ke Jogja 95. Masuk biara 96. Itu Suster Arini almarhum mengatakan waktu itu. Dia percaya saya hanya paling kuat bertahan 3 bulan. Potongan saya ini kan nggak bisa silensium tuh nggak bisa diam. Maka kalau saya di biara semua tanya, Yon, ini bukan hutan, pelan-pelan ngomong. Kau pikir kalau di Kalimantan pelan-pelan mati kau. Sudah tidak ada mikrofon ya kan? Nah itu frater pentingnya suara keras tuh. Kalau mic-nya mati masih tembus. Kalau mic-nya hidup, rusak. Nah itulah kita. Nah saya membayangkan ketika saya masuk seminari tahun 96, susternya berpikiran seperti itu, lalu saya mulai menerima penjubahan di novisiat, kaul pertama, aku jalani aja semua orang, tidak ada yang yakin yang namanya Petrus Pirlion itu bisa jadi imam. Tidak apa-apa, bagus malah. Lalu ketika saya jadi imam, lalu mulai menggodalah di kampung, pastor, ngapain jadi pastor? Ya kan? Semuanya meragukan, tapi saya bisa menjalani semuanya dengan 20 tahun ini. Ini jadi kebahagiaan bagi saya juga. Kalau saya bisa menularkan semangat, itulah tugas saya. Kemarin saya ngomong di Dewan Pimpinan MSF, saya bilang ya paling Tuhan kasih lagi 20 tahun, enggak apa-apa. Saya gunakanlah 20 tahun itu sebaik-baiknya. Berapa tahun di Kristus Raja saya juga tidak tahu. Yang pasti selagi saya ada di sini jangan cemas yang gereja-gereja belum beres. Gimana? Kalian semangat tidak ini? Ya, jadi harus semangat kita semua. Saya yakin. Tapi yang paling penting bukan bangunan gerejanya. Yang paling penting adalah umatnya. Itu yang paling penting. Ya kan? Kalau umatnya sudah kompak, umatnya banyak. Ingat loh, Teraju. Mana nih Teraju? Boleh berdiri umat Teraju nih. Mana 2 ekornya lagi? Hanya berdua saja. Mereka janji. Karena Teraju itu ada banyak orang-orang Katolik. Tapi banyak yang sekarang nggak tahu di mana rimba persilatannya. Ya, dan tugasnya Pak Yudi akan mencari orang-orang yang selama ini Katolik. Tetapi lupa jalan ke gereja.
Nah, ini tugas-tugas kita semua. Dan ini adalah tugas-tugas pengurus semuanya. Supaya apa? Supaya kita kompak, ya kan? Supaya kita semangat. Jujur loh, kita semangat itu sudah dapat pahala. Kalau bicara soal pahala, kenapa? Kalau kita semangat membuat orang lain tapi kalau kita cemberut membuat orang lain, cemberut orang yang wajahnya jarang tertawa, cepat tua. Kalau cepat tua berarti cepat mau para suster ya, para bruder ya. Jadi kita semua ini harus semangat dan semoga semangat Petrus dan Paulus ini sungguh-sungguh menghidupi kita semua dan kita hidupi dalam diri kita. Minimal saya sebagai seorang imam yang bukan kebetulan nama saya Petrus, saya yakin ini dipilihkan oleh Roh Kudus oleh Tuhan sendiri karena saya lihat semangatnya Petrus, sifatnya Petrus itu ya sifatnya Petrus Brilion itu. Ya kan? Tapi dia pemimpin, dia tokoh, dipilih oleh Yesus menjadi di atas batu karang inilah kuletakkan gerejaku. Maka kalau kita semua akan membangun gereja, membangun umat di sini, gereja itu dalam arti umat semua, karena memang semangat ini harus saya hidupi dalam diri saya dan saya praktekkan betul dalam diri saya. Dan semoga nanti frater yang ada di samping saya ini kelak juga menjadi Petrus walaupun namamu Dominikus ya. Baptisnya. Oh ya Justinus Harjo Susanto. Ya kan? Frater Justinus tapi punya semangat juga seperti Petrus dan Paulus. Justinus juga martir juga. Ya, jangan sampai seperti saya umur 19 tahun baru tahu nama baptis Petrus. Karena selama ini nama saya hanya ditulis oleh guru saya Brilion. Tidak ada Petrusnya. Ibar Dabut Binseng MSF katanya terlalu panjang, susah nulisnya, ditulis Brilion. Memang terlalu guru saya dulu. Akhirnya sampai saya kuliah pun sampai di mana-mana ijazah saya hanya Brilion. Akhirnya kemarin ketika selama ini keluar negeri nggak ada masalah nama Brilion. Sekarang bermasalah karena hanya satu, maka Rion harus tambah. Ya, kalau mau keluar negeri sekarang harus 2 suku kata. Jadi saya buatlah nanti Bu Ulan tolong ya jangan lupa ya akte saya. Bayangkan buat akte setelah umur 49 tahun. Orang akte itu waktu lah saya bikin akte berarti saya baru lahir. Ya, nah ini karena untuk menunjukkan bahwa nama harus ada Petrus tambahannya atau 2 suku kata. Jadi kalian Bapak Ibu semua bikin nama anak jangan hanya 1 kata. Nanti mereka susah keluar negeri. Dulu saya nggak ada masalah sih bolak-balik luar negeri. Kenapa tahun ini bermasalah? Ya kan biasanya Brilion ketulis Brilion 2 kali kan Rion gitu aja. Ya kan Titus gitu loh. Ya 2 kali yang penting kan 2 kali. Ya tapi sekali lagi supaya kita semua tetap semangat, kita bahagia, maka mari kita mohon Roh Kudus agar semua pengurus ini dan kita semua sungguh punya semangat Petrus dan Paulus. Rahmat Allah memberkati kita semua. Amin.